Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat beriman yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhir-akhir ini sering sekali mendengarkan atau mendapatkan berita-berita viral di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, maupun TikTok, di mana ada begitu banyak beragam hal-hal yang viral yang tersebar di dunia, termasuk di Indonesia. Dan di belakangan ini termasuk yang viral diantaranya adalah live di TikTok cek hodam. Ya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan cek hodam di TikTok untuk mengetahui apa hodam mereka, entah itu untuk bersenang-senang, bercanda, atau bahkan ada yang sampai serius. Ya, kemudian ada juga peramalan tentang hari kiamat. Padahal ini sudah pernah terjadi dan itu gagal dan tidak sesuai. Karena memang hal-hal yang seperti itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tentang live hodam, cek hodam yang viral ini, kita ketahui hodam ini termasuk jin yang membantu manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun apa yang didapatkan manusia ini sebenarnya tidak pernah ada yang gratis. Semua akan ada imbalannya yang mereka harus berikan kepada jin tersebut, ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Selain itu, mengenai live di TikTok, mengenai cek hodam ini adalah perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan oleh agama kita. Mengapa? Karena sekalipun ini adalah sekedar untuk bersenang-senang atau bahkan untuk bercanda, ya, maka ini tidak boleh. Karena di dalam Islam kita tidak boleh bercanda, ya, atas sesuatu yang tidak perlu, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya untuk membuat seseorang tertawa, ya. Ini untuk membuat orang tertawa. Ini tentang bagaimana seseorang berdusta untuk membuat orang di sekitarnya tertawa. Bagaimana jika berkaitan dengan keimanan kita? Jika seseorang berusaha membuat orang lain senang atau bahkan tertawa dengan kita mengorbankan keimanan kita, maka ini sungguh kerugian yang sangat besar, yang sangat disayangkan, yang bisa mengakibatkan keimanan kita bisa kehilangan jati dirinya, ya. Karena kita ketahui bahwa orang yang live cek hodam ini termasuk perbuatan yang sama seperti dia mendatangi peramal, ya. Karena dia ingin bertanya sesuatu yang gaib, yang tidak diketahuinya sama sekali, yang hanya Allah mengetahuinya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Allah juga berfirman pada ayat yang lain di mana Allah berkata, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kedua ayat ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang gaib, yang belum jelas, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Namun jika ada orang yang mengaku dirinya bisa mengetahuinya, maka dia termasuk seorang yang bisa mengklaim dirinya sebagai dukun atau peramal. Sedangkan orang yang menjadi dukun atau peramal itu sebagian besar atau kebanyakan, ya, bahkan semuanya info yang mereka buat itu mereka dapatkan dari jin yang sudah diberikan bumbu-bumbu. Bahkan sebagian juga peramal berbohong, berdusta
atas apa yang mereka katakan. Dan informasi sebagian mungkin benar, tapi lebih banyak kesalahannya karena jin itu mencuri informasi dari langit, dan ketika mereka ketahuan, mereka dilempar dengan bintang-bintang oleh malaikat. Informasi yang mereka dapatkan itu tidak sepenuhnya benar, sehingga mereka bumbui sendiri, dan akhirnya terdapat sebagian yang terdapat beberapa hal-hal yang tidak benar dan bahkan sangat banyak. Maka tidak boleh kita mempercayai. Siapa yang melakukan live check hodam ini, maka dia seperti sedang mendatangi peramal. Karena orang yang mendatangi peramal itu adalah perbuatan yang sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Mengapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Bayangkan betapa ruginya kita sholat selama 40 hari tetapi sholat kita tidak diterima karena hanya sekedar mendatangi. Ini baru mendatangi peramal yang kita ingin tanyakan tentang hal-hal yang gaib dengan mengorbankan waktu kita yang sedikit untuk cek hodam. Bahkan ada yang menyanyiakan waktunya hanya untuk bermain live cek hodam di TikTok di tengah malam. Dan padahal ini adalah kemungkaran dan kerugian, membuang-buang waktu, menyanyiakan waktu, dan bahkan menggugurkan. Kemudian adapun orang-orang yang mempercayai ataupun meyakini ramalan tentang apa yang telah dia tanyakan, maka mereka sungguh telah melakukan perbuatan yang sangat besar, perbuatan yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan maksiat yang merupakan tidak akan ada ampunannya di akhirat kelak. Apabila seseorang meninggal di dalam keadaan itu dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal di dalamnya. Maka perlu kita berhati-hati, karena apabila kita mendatangi peramal dan mempercayainya, seperti di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun peramal lalu membenarkan apa yang ia dengarkan, maka dia telah kafir atau kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan pada Rasulullah SAW. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai hal-hal seperti ini yang karena hanya sekadar viral atau sekadar ingin mengisi waktu, sekadar bersenang-senang atau bercanda, kita mengorbankan keimanan kita, tauhid kita, akidah kita, sehingga merugikan diri kita sendiri. Karena kita ketahui bahwa sanya orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sempat bertobat, maka tidak ada kesempatan baginya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang Islam, sekalipun dia di dalam hidupnya selalu berbuat dosa, namun dia masih menjaga keimanan di dalam dirinya dan meninggal dalam keadaan itu dan tidak kafir atau melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun di akhirat kelak dia dihukum di neraka, maka dia masih memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga tentang berita viral tentang kiamat kemarin. Jangan kita meyakini hal seperti itu, karena meyakininya termasuk merupakan mempercayai hal-hal yang gaib selain sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hal-hal yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu. Bahkan hari kiamat ini para malaikat pun tidak akan tahu tentang hal ini, dan satu-satunya yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita banyak bercanda tentang hari kiamat, karena hari kiamat merupakan salah satu kejadian yang begitu dahsyat, yang begitu mencekam, dan orang-orang yang meninggal di hari itu merupakan orang-orang yang sudah tidak ada baginya ampunan, karena
Orang-orang yang tersisa di hari kiamat adalah orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan dan telah terputus darinya agama Islam dan tidak ada keselamatan baginya. Maka kita fokus memperbaiki diri kita agar kita menjadi lebih baik dan menjaga diri kita untuk senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita, tauhid dan akidah yang kita miliki yang akan menjaga dan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meninggalkan atau merusak akidah maupun tauhid di dalam diri kita, maka sungguh kita telah merugikan diri kita sendiri, yang kemudian memberikan ancaman yang besar di akhirat kelak dan merupakan siksaan yang sangat pedih yang tidak akan mampu kita hadapi di akhirat kelak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.